Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok terakhir akan memberikan suatu materi dari mata kuliah arsitektur komputer berupa materi set instruksi. Dan saya sendiri adalah Agus Santo, mahasiswa teknik S1 Universitas di Magelang. Di sini kami ada beberapa anggota. Yang pertama saya sendiri, kemudian ada Fatka, ya, kemudian Reno, ada Lutfan, kemudian Septian, dan yang terakhir ada Rizal. Langsung saja saya mulai materi set instruksi pada hari ini. Ya, tujuan dari presentasi kali ini adalah yang pertama adalah memahami representasi apa itu dari set instruksi dan jenis-jenis format instruksi. Nanti akan dijelaskan oleh saya dan rekan-rekan saya. Kemudian yang selanjutnya mengetahui jenis-jenis tipe operan yang digunakan. Ya. Kemudian macam-macam mode pengalamatan. Kemudian format instruksi. Ya, kemudian format instruksi pada Pentium dan memahami implementasi set instruksi pada Pentium 2. Next slide. Nah, ini manfaat yang bisa kita petik adalah yang pertama adalah pengetahuan mengenai set instruksi. Sangat dirasakan manfaatnya oleh programmer bahasa rendah seperti bahasa assembly. Jadi bahasa assembly itu adalah bahasa tingkat rendah yang sulit dipahami oleh manusia. Kemudian bagi programmer bahasa tingkat rendah sangat memerlukan informasi tentang penggunaan register dan spesifikasinya. Ya, jadi contoh yang diterangkan adalah bahasa assembly itu digunakan pada register di CPU. Kemudian struktur memori maupun format instruksinya. Ya, ini ya. Struktur dari informasi penggunaan register dan juga format instruksinya. Kemudian akan dikupas tentang karakteristik mesin instruksi, tipe-tipe operasi dan mode pengalamatan dan juga format instruksi. Ya, yang pertama akan saya jelaskan mengenai karakteristik mesin instruksi. Ya, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu set instruksi. Nah, jadi set instruksi itu adalah jadi fungsi-fungsi yang dapat dieksekusi oleh CPU itu disebut set instruksi. Jadi set instruksi itu adalah berbagai macam atau kumpulan dari fungsi-fungsi yang dieksekusi oleh CPU. Ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian karakteristik instruksi mesin itu meliputi apa saja? Yang pertama adalah satu, elemen-elemen instruksi mesin. Kemudian representasi instruksinya. Yang ketiga adalah jenis-jenis instruksi. Yang keempat, penggunaan alamat. Dan yang terakhir itu ada rancangan set instruksi. Next slide. Ini adalah elemen dari instruksi mesin atau machine instruction ya. Nah, untuk dapat memahami eksekusi CPU, kita harus tahu apa saja elemen instruksi yang ada di dalam CPU. Ya, yang pertama adalah operasi kode atau output, itu adalah menspesifikasikan operasi yang dilakukan. Kode operasi itu berbentuk kode biner, jadi cuma ada angka 1 dan 0 dalam operasi code. Yang kedua adalah source operand reference. Nah, ini adalah sumbernya. Bisa berasal dari satu sumber atau lebih dari satu sumber. Ya, yang disebut dengan operand adalah input dari operasi yang berupa biner tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah result operand reference. Ini adalah hasil atau keluaran dari operasi tadi. Yang keempat adalah next instruction reference. Ya, ini adalah instruksi apa yang berikutnya akan dilakukan.
setelah kita menjalankan instruksi yang sudah dijalankan tadi. Ya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang operan dari operasi. Melihat dari sumbernya, suatu operasi dapat berada di salah satu dari ketiga daerah yang berikut ini. Yang pertama adalah memori utama atau memori virtual. Memori utama itu seperti RAM dan memori virtual itu swap. Yang kedua adalah register CPU. Register CPU itu adalah untuk menyeimbangkan kecepatan dari RAM ke prosesor. Yang ketiga, perangkat I/O, perangkat untuk input dan output. Selanjutnya adalah representasi instruksi. Ini adalah instruksi komputer yang direpresentasikan oleh sekumpulan bit. Instruksi dibagi menjadi beberapa field. Setelah itu field ini diisi oleh elemen-elemen instruksi yang membawa informasi bagi operasi CPU. Yang ketiga, layout instruksi dikenal dengan format instruksi. Untuk format instruksinya seperti gambar di sini, kode operasi opcode direpresentasikan dengan singkatan-singkatan yang disebut mnemonic. Mnemonic mengindikasikan suatu operasi bagi CPU. Contohnya adalah add atau penambahan, dan subtract atau pengurangan, atau load memuatkan data ke memori. Contoh representasi operan secara simbolik. Add x y artinya tambahkan nilai yang berada pada lokasi y ke isi register X dan simpan hasilnya di register X. Programmer dapat menuliskan program bahasa mesin dalam bentuk simbolik. Setiap opcode simbolik memiliki representasi biner yang tetap dalam programmer dapat menetapkan lokasi masing-masing operan. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis instruksi. Contoh suatu ekspresi bilangan X sama dengan X plus Y. X dan Y berkorespondensi dengan lokasi 210 dan 211. Pernyataan dalam bahasa tingkat tinggi tersebut menginstruksikan komputer untuk melakukan langkah berikut. Bahasa tingkat tinggi itu bahasa yang mudah dipahami oleh manusia. Misalkan kayak Pascal atau C++, dan menginstruksikan komputer untuk melakukan langkah berikut ini. Yang pertama adalah memuatkan sebuah register dengan isi lokasi memori 210 dan tambahkan isi lokasi memori 211 ke register. Simpan isi register ke lokasi memori 210. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pada pembahasan korelasi atau hubungan. Yang pertama terlihat hubungan antara ekspresi bahasa tingkat tinggi dengan bahasa mesin. Bahasa tingkat tinggi berada pada layar atas, sedangkan bahasa mesin seperti yang dijelaskan oleh rekan saya Agus, itu berada pada layar bawah. Dalam bahasa tingkat tinggi, operasi dinyatakan dalam bentuk aljabar singkat menggunakan variabel. Itu merupakan seperti bahasa pemrograman yang biasa kita gunakan di layar atas. Kemudian dalam bahasa mesin atau pada layar bawah, hal tersebut diekspresikan dalam operasi perpindahan antar register, di mana register adalah suatu memori berkecepatan tinggi yang erat hubungannya dengan CPU atau prosesor. Kemudian dapat kita tarik kesimpulan bahwa instruksi mesin harus mampu mengolah data sebagai implementasi keinginan kita. Artinya bahasa mesin harus mampu melakukan kontrol terhadap hardware. Terdapat kumpulan unit set instruksi, artinya dapat kita golongkan dalam jenis-jenisnya, yang mana jenis-jenis tersebut merupakan dasar dari komputer. Pertama ada pengolahan data atau data processing, kemudian perpindahan data, data movement, penyimpanan data atau data storage, dan kontrol aliran program atau program flow yang biasanya berada pada bus dalam prosesor. Kemudian ada jumlah alamat. Ya, jadi pengalamatan dalam suatu prosesor itu digunakan tergantung masing-masing format CPU.
ada format operasi menggunakan 3, 2, 1, dan 0 register. Umumnya digunakan adalah 2 register dalam suatu operasi. Desain CPU yang saat ini digunakan menggunakan 3 alamat dalam suatu operasi, terutama dalam MIPS atau Million Instruction per Second. Artinya setiap detiknya ada banyak sekali instruksi yang dapat diproses oleh sistem operasi atau CPU. Ini adalah contoh penggunaan set instruksi dengan alamat 1, 2, dan 3 untuk menyelesaikan operasi hitungan. Y sama dengan A min B dibagi C plus D dikali E. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan dari presentasi dari Mas Reno. Untuk contoh instruksi 2 dan 3 alamat. Nah, untuk instruksi 3 alamat, ya kita bisa lihat Y, A, B adalah 3 alamat tersebut dari variabel yang digunakan. Nah, sub adalah pengurangan. Nah, contohnya adalah Y sama dengan A kurang minus B. Nah, MPY adalah multiply. Untuk variabel TDE, yaitu T sama dengan DXE. Untuk add, itu adalah penambahan. Untuk variabel 3 alamatnya yaitu T, dan C. Nah, contohnya yaitu T sama dengan T plus C. Untuk div, yaitu pembagian. Nah, untuk alamat 3 alamatnya yaitu Y, T. Ya, contohnya yaitu Y sama dengan Y bagi T. Nah, untuk instruksi 2 alamat, move untuk 2 alamat yaitu Y dan A variabelnya. Dan move yaitu sama dengan Y sama dengan A. Sub yaitu penambahan. Y plus B yaitu variabel dari instruksi 2 alamat tersebut. Y sama dengan Y min B. Untuk T dan D, TD-nya itu ada variabel. Nah, move-nya itu ya sama dengan itu. T sama dengan D. Untuk MPY atau multiply dengan variabel TE sama dengan contohnya yaitu T sama dengan T kali E. Untuk add, variabelnya TC. Contohnya T sama dengan T plus C. Untuk div, yaitu Y, T. Nah, untuk contohnya yaitu Y sama dengan Y bagi T. Untuk selanjutnya yaitu instruksi 1 alamat. Nah, ya kita lihat instruksi 1 alamat itu sangat banyak sekali. Jadi saya tidak bisa menjelaskan satu-satu karena untuk 3-2 alamat mungkin Anda sudah sedikit mengerti. Jadi saya akan melanjutkan langsung dari ke slide selanjutnya. Untuk spesifikasi instruksi 3 alamat, simbolik A sama dengan B plus C. Format alamat yaitu hasil operan pertama dan operan kedua. Digunakan dalam arsitektur MIPS. Memerlukan word panjang dalam satu instruksi. Nah, untuk spesifikasi instruksi 2 alamat, simbolik A sama dengan B plus C. Satu alamat diisi operan terlebih dahulu, kemudian digunakan untuk menyimpan hasilnya. Tidak memerlukan instruksi yang panjang. Jumlah instruksi per program akan lebih banyak daripada 3 alamat. Diperlukan penyimpanan hasil. Nah, untuk spesifikasi instruksi 1 alamat, memerlukan alamat implisit untuk operasi, menggunakan registrasi, akumulasi, atau AC, dan digunakan pada mesin lama. Spesifikasi instruksi O alamat, yaitu seluruh alamat digunakan implisit. Digunakan pada organisasi memori, terutama operasi stack. Nah, untuk rancangan set instruksinya, aspek paling menarik dalam arsitektur komputer adalah perancangan set instruksi karena rancangan ini berpengaruh banyak pada aspek lainnya. Set instruksi menentukan banyak fungsi yang harus dilakukan CPU. Set instruksi merupakan alat bagi para pemrogram untuk mengontrol kerja CPU. Pertimbangan, kebutuhan pemrograman menjadi bahan pertimbangan dalam merancang set instruksi. Nah, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Septian.
Oke, saya lanjutkan. Eh, Masalah rancangan yang fundamental meliputi 1. Operasi repertoire. Berapa banyak dan operasi-operasi apa yang harus tersedia. Terus sekompleks apakah operasi itu seharusnya. Kemudian data types, jenis data. Bagaimana jenis data itu dibuat, terus format datanya. Kemudian instruction format, panjang instruksi yang mau dibuat, terus jumlah alamatnya, ukuran fieldnya besar atau kecilnya. Terus registers, jumlah register CPU yang dapat direferensikan oleh instruksi dan fungsinya. Addressing atau pengalamatan, mode untuk mengspesifikasi alamat suatu operan. Oke, lanjutnya tipe operasi. Dalam perancangan arsitektur komputer, jumlah kode operasi akan sangat berbeda untuk masing-masing komputer. Tetapi terdapat kemiripan dalam jenis operasi. Jadi setiap komputer itu berbeda-beda. Tetapi kemiripannya tetap ada gitu dalam jenis operasinya. Oke, lanjut. Jenis operasi komputer. Transfer data atau konversi. Jadi operasi komputer itu bisa digunakan untuk mentransfer atau memindahkan suatu data atau mengubah dari data 1 menjadi data 2, misalnya seperti itu. Kemudian aritmatika, input ataupun output. Komputer itu bisa menghitung perhitungan matematika dan masukan dari input output suatu device. Oke, lanjutnya logika, kontrol sistem dan transfer control. Jadi komputer itu bisa melogikakan sebuah masalah untuk dimasukkan ke kontrol sistem dan transfer ke kontrol sistem tersebut. Lanjut, ini operasi set instruksi secara umumnya. Jadi move misalnya, move itu untuk memindahkan suatu instruksi untuk memindahkan suatu word atau blok dari sumber ke tujuan. Terus store, memindahkan word dari prosesor ke memori. Load, memindahkan word dari memori ke prosesor. Kemudian exchange, menukar isi sumber dengan tujuan. Kemudian clear atau reset, memindahkan word ke 0 tujuan. Kemudian set, memindahkan word 1 ke tujuan. Push, memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack. Pop, memindahkan word dari stack teratas ke tujuan. Operasi set instruksi secara umum. Misalnya N, melakukan operasi logika tertentu terhadap bit. Seperti N, OR, NOT, exclusive, OR, OR, test. Ya seperti itu. Terus test, menguji kondisi tertentu. Compare, membandingkan dua operan secara logika maupun aritmatik. Kemudian set, variable control, instruksi untuk menyetel kontrol bagi keperluan proteksi, interrupt, control, timer. Terus shift, melakukan pergeseran bit operan. Rotate, melakukan pemutaran bit per operan. Kemudian operasi set instruksi secara umum. Jump atau cabang, memindah tidak bersyarat, memuatkan PC dengan alamat tertentu. Terus jump bersyarat, menguji persyaratan tertentu, melakukan aktivitas tergantung persyaratan. Terus jump ke subroutine, menempatkan informasi data kontrol program saat itu di lokasi yang ditentukan. Lompat ke alamat tertentu. Jadi memindahkan data atau informasi ke alamat tertentu gitu. Terus region, mengganti ini PC dan register lainnya yang berasal dari lokasi tertentu. Berarti mengubah suatu file. Kemudian execute, mengambil operan dari lokasi tertentu dan mengeksekusinya sebagai instruksi. Skip, menambah PC sehingga melompat instruksi berikutnya. Terus skip bersyarat, melompat berdasarkan syarat tertentu. Jadi memindahkan suatu file
tapi ada syarat-syaratnya gitu. Oke. Terus halt, menghentikan eksekusi program, mematikan ya, bahasa Inggrisnya gitu kan. Terus wait atau halt, menghentikan eksekusi program dan menguji persyaratan. Kemudian no operation, tidak ada operasi yang dilakukan namun eksekusi program dilanjutkan. Berarti tidak ada instruksi tapi eksekusi program tetap dilanjutkan. Oke. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, saya akan melanjutkan presentasi dari Septian ya. Ini tentang operasi set instruksi secara umum. Nah, yang terdiri yaitu pemindahan kontrol. Itu dibagi menjadi jam, jam bersyarat, jam ke subroutine, dan return. Nah, apa itu jam? Nah, jam itu perpindahan tidak bersyarat, memuatkan PC dengan alamat tertentu. Nah, jadi intinya itu jam itu langsung meloncat ya. Nah, kemudian langsung ke alamat yang dituju. Nah, yang selanjutnya yaitu jam bersyarat. Nah, jam bersyarat itu menguji persyaratan tertentu melakukan aktivitas tergantung persyaratannya. Yang ketiga yaitu jam ke subroutine ya. Itu menempatkan informasi data kontrol program saat itu di lokasi yang ditentukan dan melompat ke alamat tertentu. Nah, yang terakhir yaitu mengganti inti PC dan register lainnya berasal dari lokasi tertentu, itu termasuk return. Nah, yang kedua eksekusi. Eksekusi itu mengambil operan dari lokasi tertentu dan mengeksekusi sebagai instruksi. Dan yang selanjutnya yaitu skip. Nah, skip itu melompat ya. Jadi menambah PC sehingga melompat instruksi berikutnya. Jadi jam, seperti jam gitu. Kemudian skip bersyarat. Nah, yaitu melompat berdasarkan syarat tertentu ya. Mohon maaf ya ada gangguan. Kemudian halt. Nah, halt itu menghentikan eksekusi program atau pause ya bisa. Kemudian yang keempat yaitu hold. Nah, hold itu menghentikan eksekusi program dan menguji persyaratan. Nah, yang terakhir no operation. Nah, yaitu tidak ada operasi yang dilakukan atau not available. Namun dieksekusi program selanjutnya. Nah, kemudian operasi set instruksi secara umum yang selanjutnya yaitu terdiri dari IO atau input output. Nah, yang terdiri dari input itu read, kemudian output itu write, dan kemudian start IO dan test IO. Nah, arti dari input yaitu memindahkan data dari port IO ke tujuan. Nah, jadi input itu adalah sebuah masukan ke IO ya. Kemudian output. Nah, output itu kata lainnya write. Write itu memindahkan data dari prosesor ke port atau modul IO. Nah, ini jadi saling melengkapi output itu. Kemudian start IO. Itu memindahkan instruksi ke prosesor atau IO untuk memulai proses IO atau input output. Kemudian yang terakhir yaitu test. Memindahkan informasi status dari sistem IO ke tujuan. Nah, ini merupakan operasi set instruksi secara umum. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu konversi. Yaitu konversi dibagi menjadi dua, yaitu translate dan convert. Nah, apa itu translate? Itu menerjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Nah, ini kode-kode bit itu dikonversikan, atau ditranslasikan menjadi suatu bit yang bisa dibaca oleh manusia. Yang kedua yaitu convert. Nah, ini convert itu bersihkan word atau kata dalam bentuk lain. Nah, ini yang terakhir yaitu transfer data. Nah, jadi instruksi transfer data harus menetapkan yang pertama lokasi operan sumber, itu jelas. Kemudian lokasi operasi tujuan. Nah, jadi ada sumber, tentu ada tujuan. Nah, ini input, ini output. Nah, jadi yang ketiga itu panjang data yang akan dipindahkan. Nah, jadi berapa panjang, berapa data yang akan dikirimkan ke tujuan. Kemudian
seluruh 3 ini sudah, kemudian ada lagi mode pengalamatannya. Jadi modenya ada banyak ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu apabila kedua ukuran berada di dalam memori, maka CPU harus melakukan sebagian atau seluruh tindakan berikut. Nah, yang pertama itu menghitung alamat memori yang berdasarkan pada mode alamatnya. Nah, itu kemudian yang kedua, apabila alamat mengacu pada virtual memory, harus dicari alamat memori sebenarnya. Nah, ini adalah merujuk ke memori virtual. Nah, kemudian tindakan yang ketiga yaitu menunjukkan apakah alamat berada dalam cache memori. Nah, ini merupakan hal yang terpenting karena cache memory adalah hal yang menjembatani antara CPU dengan main memory. Kemudian yang terakhir atau yang keempat itu bila cache tidak ada akan dikeluarkan perintah ke modul memori. Nah, ini tentunya mengacu pada performance atau kinerja dari sebuah PC tersebut. Nah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.